warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, perkenalkan nama saya Eka Agni Yulianti. Jabatan saya sebagai pelaksana bidang terampil di UPTD Puskesmas Banyumas. Saya peserta latar golongan 2 angkatan 28 tahun 2022. Yang terhormat Bapak Jurnalis SIP MSI selaku penguji saya, dan yang saya hormati Bapak Jainul Karoman SIP MMAP selaku coach saya, dan yang saya hormati Bapak Samsurijal SKMMM selaku mentor. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil aktualisasi saya yang berjudul Pemantauan Si Cenil, Aksi Cegah Anemia pada Ibu Hamil di UPTD Puskesmas Banyumas Kabupaten Pringsewu. Yang menjadi latar belakang yaitu persentase anemia pada ibu hamil di Puskesmas Banyumas meningkat pada 3 bulan terakhir dari 15% menjadi 20%. Hal tersebut berkaitan dengan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil yang masih rendah. Sesuai dengan isu yang telah dipilih yaitu pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil masih rendah. Dari isu tersebut ditemukan ide kreatif atau inovasinya yaitu pemantauan aksi cegah anemia pada ibu hamil atau yang disingkat dengan pemantauan si cenil. Dari kegiatan aktualisasi diharapkan yang pertama yaitu meningkatnya kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan ibu hamil tentang anemia dan pentingnya konsumsi tablet tambah darah secara rutin. Yang ketiga, meningkatnya peran serta suami dalam membantu dan mendampingi ibu mengkonsumsi tablet tambah darah. Yang keempat, meningkatnya kadar hemoglobin pada ibu hamil. Sebagai ASN yang memiliki salah satu fungsi sebagai pelayanan publik, diharapkan mampu menerapkan core value ASN, yaitu berakhlak, manajemen ASN, smart ASN dalam pekerjaan sehari-hari. Berikut uraian kegiatan. Kegiatan 1, menentukan sasaran ibu hamil pada tanggal 10-11 November 2022. Tahapan kegiatan, membuat lembar konsultasi. Secara proaktif, saya melakukan konsul mentor untuk menentukan sasaran ibu hamil. Hasil diskusi ditentukan sasaran ibu hamil yaitu di Pekon Mulyorejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya, saya berkolaborasi dengan bidan koordinator untuk kegiatan aktualisasi agar memperoleh kinerja yang terbaik. Output dari kegiatan 1 yaitu data sasaran ibu hamil Pekon Mulyorejo. Untuk lampirannya yaitu lembar notulensi dan lembar persetujuan mentor, lembar konsultasi mentor, dan lembar koordinasi bidan koordinator. Kegiatan 2, melakukan persiapan sosialisasi serta membuat materi edukasi berupa leaflet dan PowerPoint pada tanggal 12 November 2022. Tahapan kegiatannya, saya melakukan konsultasi dengan mentor. Untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan, saya berkolaborasi dengan analis kesehatan untuk pemeriksaan kadar hemoglobin sebelum dan sesudah pemantauan pada ibu hamil. Selanjutnya, dengan sikap ramah dan sopan, saya berkolaborasi dengan pihak Pekon. Dengan penuh dedikasi, saya membuat materi berupa leaflet, PowerPoint, lembar daftar hadir, dan lembar pretest post-test. Output dari kegiatan 2 yaitu adanya leaflet, PowerPoint, lembar daftar hadir, dan untuk lampirannya yaitu lembar konsultasi mentor, lembar koordinasi analis kesehatan, lembar koordinasi Pekon, dan undangan Pekon. Kegiatan 3, melakukan sosialisasi pada tanggal 12 November 2022. Tahapan kegiatannya, saya melakukan konsultasi dengan mentor, serta menghargai setiap arahan dari mentor. Dengan cekatan, semua peserta mengisi daftar hadir dan ibu hamil melakukan pretest. Selanjutnya, secara transparan, saya melakukan wawancara kepada ibu hamil terkait kepatuhan konsumsi tablet tambah darah secara rutin dan peceklisan di lembar pengawasan, serta peran suami dalam membantu dan mendampingi ibu hamil konsumsi tablet tambah darah. Didampingi nggak sama suaminya kalau minum? Enggak. Oke. Erna hamil berapa bulan, Mbak? 6 bulan. 6 bulan ya. Konsumsi tablet tambah darahnya rutin nggak? Tiap malam diminum. Didampingi nggak sama suaminya? Ya ada, cuman nggak
Ini lah, nggak ikut dampingi. Oh, di checklist nggak di lembar buku KIA? Kadang nggak checklist, kadang nggak. Kadang nggak. Secara kompeten, saya menyampaikan materi sosialisasi berupa inovasi tentang pemantauan sejenil. Saya menjelaskan maksud dan tujuan dari pemantauan tersebut. Sebagai bahan evaluasi, maka dilakukannya post-test, kemudian dilakukannya pemeriksaan kadar hemoglobin, dan pembagian tablet tambah darah. Berikut output kegiatan 3, yaitu hasil pretest dan post-test. Adapun lampirannya yaitu lembar konsultasi mentor, daftar hadir, daftar pembagian tablet tambah darah, serta hasil pemeriksaan kadar hemoglobin. Kegiatan 4 yaitu melakukan pemantauan konsumsi tablet tambah darah melalui grup WhatsApp dilakukan pada tanggal 12 November sampai 11 Desember 2022. Saya melakukan konsultasi dengan mentor. Selanjutnya, dengan penuh tanggung jawab dan konsisten, saya mengingatkan ibu hamil untuk mengkonsumsi tablet tambah darah beserta adanya peran suami dan melakukan penceklisan di lembar pengawasan. Saya memberikan edukasi setiap minggu. Pada minggu pertama saya memberikan edukasi tentang gizi ibu hamil, minggu kedua tentang pemeriksaan kehamilan, minggu ketiga tentang golden period, dan minggu keempat tentang inisiasi menyusui dini. Saya melakukan kunjungan rumah ibu hamil yang tidak mengirimkan bukti video. Dari hasil kunjungan bahwa ibu hamil tidak mengirimkan video karena terkendala jaringan internet. Namun, ibu hamil tetap mengkonsumsi tablet tambah darah beserta adanya peran suami dan mengchecklist di lembar pengawasan. Berikut adalah bukti video pemantauan ibu hamil konsumsi tablet tambah darah pada tanggal 12 November sampai 11 Desember 2022. Di dalam video terlihat bahwa adanya peran suami dalam membantu dan mendampingi ibu hamil konsumsi tablet tambah darah serta penceklisan di lembar pengawasan setelah ibu hamil konsumsi tablet tambah darah. Kegiatan 5, melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Sesuai dengan komitmen yang telah disepakati, yaitu melakukan pemeriksaan kadar Hb pada ibu hamil setelah dilakukan pemantauan selama 1 bulan. Setelah hasil evaluasi tersusun, selanjutnya saya menyampaikan hasil evaluasi kepada mentor dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Output kegiatan 5 yaitu laporan hasil peningkatan kepatuhan ibu hamil konsumsi tablet tambah darah. Berikut adalah lembar pengawasan konsumsi tablet tambah darah sebelum dilakukan pemantauan. Dari 8 ibu hamil, hanya 1 ibu hamil yang rutin menceklis di lembar pengawasan setelah mengkonsumsi tablet tambah darah. Ini adalah lembar pengawasan setelah dilakukannya pemantauan. Dapat dilihat bahwa adanya peningkatan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah yang dilihat melalui lembar pengawasan yang telah diceklis sesudah konsumsi tablet tambah darah secara rutin dan sesuai dengan usia kehamilan. Output yang ketiga yaitu laporan hasil peningkatan peran suami dalam membantu dan mendampingi ibu hamil konsumsi tablet tambah darah. Untuk mengetahui peran suami dalam membantu dan mendampingi ibu hamil konsumsi tablet tambah darah, maka dilakukan wawancara kepada ibu hamil sebelum pemantauan. Hasil dari wawancara tersebut kemudian dianalisis menggunakan tabel dengan hasil dari 8 ibu hamil, hanya 2 ibu hamil yang suaminya berperan dalam membantu dan mendampingi ibu hamil konsumsi tablet tambah darah, dan 2 ibu hamil yang kadang-kadang didampingi oleh suaminya. Setelah dilakukan pemantauan, terlihat melalui video yang dikirim ibu hamil melalui grup WhatsApp dan melalui kunjungan rumah bahwa semua suami berperan dalam membantu dan mendampingi ibu hamil konsumsi tablet tambah darah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan peran suami dalam membantu dan mendampingi ibu hamil konsumsi tablet tambah darah. Berikut adalah hasil pretest dan posttest dengan jumlah 10 soal dengan ketentuan jika benar mendapatkan poin 1 dan salah mendapatkan poin 0. Dari hasil pretest dan posttest,
Dari 8 ibu hamil, 7 ibu hamil mendapatkan nilai lebih tinggi pada saat post-test, sedangkan 1 ibu hamil mendapatkan nilai yang sama antara pre-test dan post-test. Nilai rata-rata pada saat pre-test yaitu 7,7, sedangkan pada saat post-test yaitu 9,3. Dan ini adalah diagram hasil peningkatan pre-test dan post-test. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan ibu hamil sesudah diberikan sosialisasi yaitu 1,6%. Output yang kedua yaitu laporan hasil peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang anemia dan pentingnya konsumsi tablet tambah darah secara rutin. Ini adalah data hasil pre-test dan post-test dengan jumlah 10 soal dengan skor 1-10. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, dari 8 ibu hamil, 7 ibu hamil mendapatkan nilai lebih tinggi pada saat post-test, sedangkan 1 ibu hamil mendapatkan nilai yang sama antara pre-test dan post-test. Nilai rata-rata saat pre-test yaitu 7,7, sedangkan pada saat post-test yaitu 9,3. Dan ini adalah grafik peningkatannya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan ibu hamil sesudah diberikan sosialisasi sebanyak 1,6%. Output yang keempat yaitu laporan hasil peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil kadar hemoglobin yang diperiksa sebelum dan sesudah dilakukan pemantauan. Pada saat sebelum pemantauan, dari 8 ibu hamil, terdapat 5 ibu hamil yang mengalami anemia, di mana kadar Hb kurang dari 11 gram per desiliter. Dan setelah dilakukan pemantauan selama 1 bulan, semua ibu hamil mengalami peningkatan kadar hemoglobin antara 0,4 sampai 1,7 gram per desiliter. Dan dari 8 ibu hamil, hanya 1 ibu hamil yang mengalami anemia. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, bahwa adanya peningkatan kadar hemoglobin pada ibu hamil dan menurunnya jumlah anemia pada ibu hamil. Setelah laporan aktualisasi tersusun, saya bersama rekan-rekan melakukan bimbingan dengan coach untuk mendapatkan arahan sebelum pelaksanaan seminar aktualisasi. Alhamdulillah, semua kegiatan aktualisasi telah tercapai 100% dan telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana kegiatan aktualisasi. Berikut adalah tanggapan dari pihak terkait, yaitu Ibu Hamil Pekon Mulyorejo, mentor, bidan koordinator, analis kesehatan, dan Pekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ibu Hamil Pekon Mulyorejo, kami sangat senang adanya pemantauan sebenil atau aksi cegah anemia pada ibu hamil. Dengan adanya ini, kami jadi patuh mengkonsumsi tablet tambah darah. Ya, Ibu? Ya. Dan suami juga ikut membantu dan mendampingi, dan alhamdulillah kadar Hb kami menjadi meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Rizal, mentor dari saudari Agni sekaligus kepala puskesmas Banyumas, sangat mendukung kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh saudari Agni. Adapun judul dari aktualisasinya berjudul Cenil, aksi cegah anemia pada ibu hamil. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk puskesmas Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Putih, bidan koordinator puskesmas Banyumas. Dalam hal ini menanggapi tentang aktualisasi yang dilakukan oleh Eka Agni Medianti, CPNS, dengan judul pemantauan sejenil, yaitu aksi cegah anemia pada ibu hamil yang dilakukan terhadap ibu hamil. Dalam hal ini, aksi ini sangat bermanfaat, terutama dalam hal memantau kepatuhan ibu hamil minum obat tablet tambah darah, kemudian ikut sertanya suami dalam mengingatkan dan membantu ibu untuk patuh minum obat tablet tambah darah. Dan dari hasil evaluasi yang dilakukan,
ada perubahan signifikan yang terjadi pada kadar Hb, yaitu sebelum dan sesudah dilakukan pemantauan selama 1 bulan. Demikianlah yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Gunawan, selaku analis kesehatan di UPTD Puskesmas Banyumas. Saya sangat mendukung dengan adanya pemantauan si cegah ini atau aksi cegah anemia pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Banyumas Tepisewu. Karena dengan adanya kegiatan ini, kami dapat memantau ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet darah sehingga terjadi kenaikan pada hemoglobin sehingga semua kesehatan ibu hamil dapat terpantau. Terima kasih. Nama saya Didi Darwanto, Jabatan Sekretaris Pekon Rejo. Yang pertama mengucapkan terima kasih telah dilaksanakannya kegiatan aksi cegah anemia pada ibu hamil. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami, yang pertama dengan meningkatkannya kepatuhan ibu hamil konsumsi tablet tambah darah. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang anemia dan pentingnya konsumsi tablet tambah darah secara rutin. Ini bentuk kerjasama kami dengan Dindes yang ada di Pekonorejo. Ucapan terima kasih. Kesimpulan, semua kegiatan aktualisasi telah dilaksanakan sesuai dengan core value ASN, berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN. Semua kegiatan telah tercapai 100% sesuai dengan tujuan kegiatan. Yang pertama yaitu meningkatnya kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan ibu hamil tentang anemia dan pentingnya konsumsi tablet tambah darah secara rutin. Yang ketiga, meningkatnya peran suami dalam membantu dan mendampingi ibu hamil konsumsi tablet tambah darah. Yang keempat, meningkatnya kadar hemoglobin pada ibu hamil. Dan untuk sarannya yaitu diharapkan seluruh ASN khususnya di UPTD Puskesmas Banyumas dapat menerapkan nilai dasar ASN, berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang masing-masing. Serta saya berharap agar pemantauan aksi cegah anemia dapat diterapkan oleh bidan desa lainnya. Demikian laporan aktualisasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.